Kami kecewa dengan pemerintahan Johor. Mudah-mudahan harapan. Jadi kalau di sana tuh mau mengancam kayak atau kejadian apapun itu yang berurusan dengan hukum, jika mampu bayar, mereka dilepas. Cuma sekarang ni, apa yang Syah boleh nak cakap sekarang ni, jangan kerana nila setitik rosak susu sebelah ni. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membahas sebab ramai sangat yang minta saya untuk menanggapi atau membahas ya mengenai kejadian di Johor. Jadi kita tahu 11 hari bulan tuh hari ya, bulan ini, bulan Maret ini ada kejadian di Johor. Ada satu grup band dari Indonesia ya diancam akan dibunuh oleh orang Malaysia. Dan orang Malaysia itu ternyata penganjur dari konser tersebut. Nah, jadi kita akan dengarkan ya bagaimana kronologi yang sebenarnya. Karena kan kita tidak tahu ya, kita tidak ada di kejadian tersebut. Jadi kita akan dengar langsung apa kronologinya. Kami sangat kecewa, sangat kecewa terhadap dari turisme Johor. Sangat kecewa. Karena bukan terima kasih yang kami dapatkan setelah acara sukses, setelah mereka terhibur, setelah kami berikan penampilan yang terbaik, tapi malah cacian, makian, yang biadab, bahkan sampai ancaman membunuh terhadap kami. Jika Raja datang lagi, jika Raja saya dengar ada di Kuala Lumpur, ada di Malaysia, Johor, di Malaysia, mati. Kita intimidasi, lebih dari diintimidasi. kita disekap di satu ruangan seperti berencana, terkunci dengan beberapa bodyguard. Ya seperti ditekan, memang ditekan. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Dalam ruangan sempit diisi oleh dengan bodyguard yang banyak. Bodyguardnya dia dua orang memperlakukan kami dengan tidak terhormat, biadab, lebih kepada ya kalau bahasa kita mungkin teman-teman paham pasti. Bukan sekali lagi, bukan rasa terima kasih yang kami dapat setelah kami all out menghibur mereka semua, tapi malah cacian, makian, bahkan ancaman mau membunuh. Dan yang lebih menyakitkan lagi, perlakuan ini dilakukan di depan anak-anak kami. Ada Axel, Farel, ada Hugo, ada Anok yang kami ajak untuk melihat bagaimana papinya, orang tuanya bekerja, mengintertain orang, menghibur orang, bagaimana cara memperlakukan manusia, bagaimana cara menghibur, membuat orang lain senang. Malah kami yang dibuat tidak senang. Itu kami kecewa dengan pemerintahan Johor. Mudah-mudahan harapan kami, mudah-mudahan pemerintah Indonesia sekali lagi support, karena ada statement mereka. Kalian dulu orang Indonesia jangan macam-macam di sini. Hey man, siapa yang mau macam-macam man? Kita hibur kalian man. Ada yang macam-macam, tapi kenapa kalian perlakukan kami macam itu? So, gue jadi kesana nih, padahal gue udah males bahasa itu. Iya, udah trauma. Terakhir tadi kita juga pas mau, alangkah baiknya kita sebagai orang Indonesia, apalagi pemerintah kita harus ambil sikap, karena kami warga negara Indonesia yang diperlakukan tidak sopan, bagaikan binatang kami diperlakukan. Kami resmi datang. Oke, itu dia kronologi dari grup band dari Indonesia ya. Siapa tak kenal mereka ya, mereka sangat populer di zamannya mereka, sehingga zaman sekarang nih pun lagu-lagu mereka masih lagi ramai yang meminati ya. Jadi mereka adalah band raja yang berasal dari Indonesia. Nah, saya agak kurang setuju ya, ini pandangan saya ya, sebab ada yang mengatakan di situ dari salah seorang mereka yang mengatakan agak kecewa dengan pemerintah Johor. Soalnya ini adalah masalah antara oknum, bukan ada masalah antara pemerintah, ya kan? Jadi tidak boleh menyalahkan pemerintah. Karena mereka juga baru sampai di Indonesia ya kan pada saat itu ya kan. Nah,
Yang saya herannya di sini, mereka kan diundang untuk membuat konser di situ. Pasti sudah menyiapkan dana, ya, waktu, tempat, pasti sudah disiapkan lah segalanya. Tetapi kenapa ada kejadian seperti itu? Yang mereka katakan mereka sudah melakukan yang terbaik di konser itu, menghibur semua penonton sehingga perfect. Tetapi kenapa tiba-tiba saat konser selesai ada kejadian seperti ini, ya? Penganjur konser itu datang memaki mereka, tapi mereka tidak tahu kenapa. Ya kan, agak heran juga ya kan. Takkan mungkin ada asap kalau tidak ada api begitu ya. Jadi ada juga video yang mengatakan bahwa para pelaku itu yang mengancam mereka itu sudah dibebaskan seperti ini. Kejadiannya memang di Johor di Malaysia. Tapi pagi tadi aku dapat kabar informasi dia dilepas. Ternyata undang-undang yang berlaku sana, hukum yang berlaku sana diinformasikan ke saya. Jika mampu bayar, kalau nggak salah sebut tadi itu Pak Sikit dari kedutaan, perwakilan kedutaan kita di sana di Johor, kurang lebih 10.000 ringgit. Jadi kalau di sana itu mau mengancam atau kejadian apapun itu yang berurusan dengan hukum, jika mampu bayar, mereka dilepas sebagai jaminan. Aku langsung bilang, loh, Pak, kalau memang oke lah, saya sebagai warga negara Indonesia tidak punya hak, tidak punya wewenang apapun untuk mengatur hukum di sana. Tapi saya sebagai orang kami yang diancam, semakin worry dong, semakin takut dong. Kenapa? Ya iyalah, orang yang kami laporkan ya masih berkeliaran di luar. Ya ini hukum yang berlaku, oke. Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kami koordinasi ngobrol, akhirnya cobalah sharing diarahkan ke Mabes. Berharap di sini bisa semacam memberikan perlindungan terhadap anak istri kami. Wajar ya, wajar mereka mempunyai rasa ketakutan. Siapa yang tak takut diancam seperti itu, ya kan? Tapi untuk pengetahuan netizen, ya ini ada yang salah paham. Pelakunya memang dibebaskan dari penjara karena membayar uang jamin. Uang jamin itu untuk dia tidak dipenjara, tetapi ya case ini atau kejadian ini tetap berlangsung. Jadi si pelaku ya setiap saat harus melapor diri ya agar menjadi saksi dan akan disiasat. Siasatan ini sedang berjalan. Jadi kita nggak tahu ya mana yang benar, mana yang salah. Karena kita mendengar salah satu pihak, ya kan? Kita tidak dengar lagi pihak dari yang dituduh. Ya kan, begitu ya kan. Jadi kita harusnya lebih matang lah. Janganlah langsung kita menghina, langsung menghujat, langsung ada statement yang di komentar-komentar beberapa video itu yang mengatakan ganyang Malaysia, ganyang Malaysia. Teman-teman, ini masalah individu, bukan negara. Bukan negara ya. Jadi kalau nak salahkan atau mau mempersalahkan orang tersebut saja, jangan langsung ke pemerintahnya, jangan langsung orang Malaysia semua dan juga negaranya. Bukan. Individu, sebut namanya, individunya ya. Seperti orang ini mengatakan penganjur konser itu. Itu benar. Jangan kita kaitkan orang Malaysia, negara Malaysia, ganyang Malaysia. Itu kita sudah seperti menyalahkan sepenuhnya negara Malaysia ini, sedangkan itu ya sedang dilaksanakan siasatan, ya prosesnya sedang disiasat ini, dan pelakunya juga hari itu sudah dipanggil polisi kan, tapi karena dia memberikan uang jaminan, jadi dia tidak ditahan di lokal karena ada sebab-sebab tertentu dia minta agar tidak ditahan ya kan, diberikannya lah uang jaminan. Ini menurut pandangan apa yang saya pahami ya kan, karena saya dengar informasinya orang tua si pelaku ya kan sakit, jadi nggak ada yang jaga, begitulah menurut apa yang saya pandang ya. Kalau salah tolong diperbetulkan. Jadi ada juga case yang menimpa artis Malaysia, bukan satu orang tapi dua orang, sepasang suami istri, yaitu Kasya dengan Kamal ya kalau nggak salah ya kan. Mereka ya suaminya itu si Kamal ini dipukul orang Singapura, di Singapura sana. Jadi seperti apa pandangan istrinya mengenai kejadian ini dan apa pesan-pesan dia untuk netizen Malaysia dan juga Singapura seperti ini. Malaysia pun jangan salahkan Singapura. Tak nak, Kasya cuma nak jelaskan kat sini, orang Singapura semua orang yang baik-baik.
Alright, semua ada tolong Kasha dan adik-adik Kasha masa Kamal kena. Tak ada siapa yang salah, tak ada siapa yang betul, tapi sebab kerana benda nak jadi, cuma sekarang ni orang tu tak gila, orang tu tak gila, orang tu orang gangster ke apa saya tak tahu, tapi saya tak tahu apa motif dia, sebab tak ada pergaduhan, tak ada apa. And then saya tak tahu macam mana nak cakap, tapi saya dalam keadaan yang trauma sebab first time tengok depan mata saya sendiri semua tu jadi. Kena cotak besi solid dekat belakang kepala suami saya. Memang intention dia untuk membunuh. Bila dia tak dapat aim dekat bawah leher sikit, tu yang dia pukul pula dekat pipi, dan juga dia pukul bertalu-talu kat badan. Kalau nak katakan dia hit man, kenapa dia boleh buka mask dia and dia senyum provoke dia macam tu. Cuma sekarang ni apa yang Syah boleh nak cakap sekarang ni, jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Syah mampu cakap, but for now jangan salahkan each other. Kita sama-sama nak cari rezeki. Kasha pun datang Singapura nak cari rezeki, orang Singapura pun datang Malaysia cari rezeki. Mungkin benda ni nak terjadi sebab memang dia aim Kamal. Dia memang aim Kamal sebab dia tanya adik saya, mana Kamal? Dia bukannya orang gila ke apa ke, tak, tapi yang betul dia aim Kamal. So sekarang ni biar polis yang buat siasatan, biar polis yang buat investigation, everything semua. And buat masa sekarang Kasha Kamal, kami terpaksa rahsiakan lokasi kami sebab kami pun under investigation juga for a few days. And benda ni akan masuk court dan everything. Tapi pada masa sekarang ni, apa yang Kasha nampak is Kasha tak nak antara Singapura dengan Malaysia bergaduh, itu saja. Tak ada kemana. Okay. Jujur ya, saya respect sekali dengan artis ini, si Kasha ya. Sebab suaminya itu bukan diancam ya, tapi memang katanya tadi menurut apa yang saya pahami di dalam video ini dari ucapannya, suaminya itu memang nak dibunuh. Tetapi Kasha tetap berpesan kepada netizen Malaysia agar tidak menyalahkan each other. Ini masalah individu. Saya respect orang seperti ini, lebih matang ya. Sebab dia tidak ingin mengiring opini orang di luar sana. Sebab orang di luar sana tidak tahu apa yang terjadi. Ya kan? Sama halnya apa yang telah dipesankan menteri di Malaysia ini, agar orang-orang di Malaysia ini tidak membuat statement atau kata-kata mengenai case kejadian Ben Raja. Sebab seperti itu, tidak ingin terjadinya ya pemikiran-pemikiran yang mereka tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam situ. Mereka hanya mendengarkan katanya, ya kan? Dan juga kita mendengar hanya salah satu pihak. Nah, saya respect seperti si Kasha dengan si Kamal ini. Suaminya itu 50-50 tahu, sempat ditidurkan karena kepala ya, yang di attack itu kepala, yang diserang itu kepala. Sebab saya juga melihat live-nya si Kasha ini, dia mengatakan kalaulah pukulan pertama itu kena di kepala si Kamal ini, memang arwah sudah nggak ada si Kamal begitu. Tetapi mereka tetap tenang menghadapi kejadian ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Sebab mana-mana negara punya hukum. Ya, pastilah semua polis tidak akan duduk diam. Mereka akan menjalankan tugas mereka. Jadi kita duduk diam saja, kita lihat hasilnya. Jangan kita langsung ya memponis. Negara mana yang tidak pernah terjadi kejadian seperti ini begitu ya.
Janganlah keluarkan statement ganyang Malaysia, ganyang Malaysia. Halo, halo. Orang Indonesia ramai bekerja di sini. Tolonglah ya. Tolonglah, jangan karena masalah seperti ini ya kita langsung menghajar negara Malaysia itu biadab begitu ya. Padahal itu individu, salahkan orangnya, jangan salahkan pemerintahnya, jangan salahkan apa-apanya, salahkan individunya. Dan individu itu sedang disiasat. Jujur saya respect sekali dengan si Kasya dengan Kamal ini. Mereka tetap tenang. Ya walaupun suaminya udah di ujung-ujung tanduk nyawanya kemarin itu ya. Dan tadi saya tengok live-nya ya si Kasya udah tenang sebab si Kamal pun sudah agak membaik ya. Dan dia tetap berpesan. Ramai juga netizen Malaysia yang bertanya bagaimana keadaan si Kamal. Tetapi dia tetap berpesan. Ya, jangan antara Malaysia dengan Singapura begaduh. Ya, karena ini adalah masalah individu, ya. Tak ada yang salah, tak ada yang benar. Ini memang kejadian yang kita tidak tahu, yang tidak disangka-sangka. Sebab mereka juga tidak kenal orang yang memukul si Kamal, betul tak? Jadi, untuk kita para netizen, kita lebih bagus duduk diam dulu karena pihak berwajib sedang menjalankan tugas mereka. Jangan kita tambah memanas-manaskan keadaan begitu ya kan. Dan karena seperti yang dibilang si Kasya tadi, jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga begitu ya kan. Jadi itu yang saya pahami ya. Semoga apa yang terjadi dengan band Raja ini cepat ya diambil tindakan. Jadi saya juga agak resah ya karena ya kenapa harus mengeluarkan kata-kata ancaman begitu? Apa yang membuat ya penganjur konser itu sampai marah seperti itu, mengeluarkan kata-kata yang kesat ya kan? Dan kita sebagai public figure alangkah baiknya kalau kita berbicara di depan media ya kan, kita mempunyai kata-kata yang agak disaring lah. Karena ramai yang menonton ya, jangan sampai kita memanas-manaskan keadaan. Semoga Malaysia, Singapura dan juga Indonesia selalu damai ya. Kita jangan pernah menyalahkan negara. Kalau individu saja. Kalau kita sampai menyalahkan negara, berarti satu negara itu salah terhadap orang tersebut. Ya kan? Bijaklah kita dalam menggunakan media sosial. Itu saja. Ini pun saya sebenarnya malas tahu membahas karena saya tahu ya pihak berwajib sedang menjalankan tugas mereka. Ya bukan karena saya takut atau enggak. Tapi ramai sekali yang komentar ya kan. Jadi saya kayak risih. Ya seolah-olah kalian itu menganggap negara mana-mana itu enggak punya kepolisian begitu. Mereka sedang menjalankan tugas. Kita jangan sampai memanaskan situasi. Sabar, tahan, pasti ada jalannya, ya kan? Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Sikit dan banyaknya dalam penyampaian dan komentar saya mengenai ke semua video yang saya reaction. Saya mohon maaf, saya tidak ada langsung sedikit pun niat untuk menyakiti dan juga menyinggung perasaan mana-mana pihak. Ya, saya hanya ingin meluruskan saja apa yang menjadi opini-opini orang di luar sana yang tidak tahu ya tentang undang-undang di Malaysia ini, tentang undang-undang di mana-mana negara agar kita pahami ya kan. Jangan pula kita termakan ya berita-berita yang belum pasti ya, yang salah penyampaiannya sehingga kita termakan fitnah begitu ya kan. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boro Naga. Terima kasih. Bye-bye.